keberpadian. Sebelum masuk presentasi, mari perkenalkan anggota kami. Definisi analisis jabatan dan desain jabatan dalam sumber daya manusia. Analisis jabatan terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis jabatan atau job analisis dan desain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi. Tujuan analisis jabatan: 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan. 1. Aktivitas kerja, aktivitas dan proses kerja, catatan aktivitas dalam bentuk film misalnya tanggung jawab pribadi. 2. Aktivitas berorientasi karyawan, perilaku manusia, seperti tindakan fisik dan berkomunikasi dalam pekerjaan, gerakan dasar untuk menganalisis metode. Tuntutan kerja pribadi seperti pengarahan kerja, mesin perkakas, peralatan, dan alat bantu kerja yang digunakan. 3. Hal berwujud dan tidak berwujud yang berhubungan dengan jabatan, pengetahuan yang berkenan dengan atau diaplikasikan dalam jabatan, seperti dalam akuntansi, bahan yang dibuat, produk yang dibuat, atau jasa yang diberikan. Metode pengumpulan informasi analisis jabatan. 1. Wawancara. 2. Kuesioner. 3. Observasi. 4. Log atau catatan pemegang jabatan. 5. Kombinasi. Apa hasil dari analisis jabatan? Pada intinya, ada 3 dokumen yang dihasilkan dari proses analisis jabatan, yaitu deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, standar kinerja jabatan. Namun ketiganya bisa digabung menjadi satu dan utuh disebut deskripsi jabatan, job description. Tantangan internal. A. Karakter organisasi, yang artinya adalah merupakan produk semua ciri organisasi, seperti orang-orangnya, tujuan-tujuannya, struktur organisasi, teknologi dan peralatan yang digunakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, ukuran-ukuran, umur, serikat karyawan, keberhasilan dan kegagalannya. Nah, tantangan bagi manajemen SDM adalah untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan personalia secara proaktif dengan karakter organisasi. Kunci keberhasilannya adalah pengambilan jalur yang paling sesuai dengan karakter organisasi. Yang B,
serikat karyawan, yang artinya yaitu dalam perusahaan dengan serikat karyawan, manajemen dan serikat menandatangani perjanjian kerja yang mengatur berbagai prasyarat kerja seperti kompensasi, jam kerja, dan kondisi kerja. Perjanjian ini membatasi kegiatan-kegiatan personalia. Yang C, sistem informasi, yang artinya yaitu kemampuan untuk memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, dan mendapatkan kembali informasi merupakan tantangan bagi Departemen Personalia. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi SDM dengan komputer. Yang D, perbedaan-perbedaan individual karyawan, yang artinya yaitu orang-orang berbeda satu dengan yang lain, seperti faktor-faktor kepribadian, fisik, inteligensia, dan bakat. Yang E, sistem nilai manajer dan karyawan. Tantangan eksternal terdiri dari 5, yaitu 1. Tantangan teknologi, yaitu pengaruh teknologi mengubah industri secara keseluruhan dan otomatisasi. 2. Tantangan ekonomi. 3. Tantangan politik dan pemerintah. 4. Tantangan demografi. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. 1. Individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, dan norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. 2. Teknologi yang digunakan. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik. Untuk menghasilkan output produk merupakan beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran sebuah pekerjaan. 3. Biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun yang digunakan manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal langkah keberhasilan organisasi. 4. Struktur organisasi. Saat ini sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Organisasi tersebut haruslah lebih ramping untuk dapat melakukan kecepatan, perubahan, dan ketidakstabilan global. Tujuan spesifikasi jabatan. Yang pertama, berdasarkan informasi deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan membantu kandidat atau pelamar menganalisis apakah dirinya memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan tertentu atau tidak. Yang kedua, spesifikasi jabatan dapat membantu tim rekrut untuk memahami apakah kandidat yang akan melamar telah memenuhi tingkat kualifikasi, kualitas, karakteristik, dan syarat-syarat lainnya untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, spesifikasi jabatan memberikan informasi rinci tentang tanggung jawab, keterampilan teknis dan fisik yang diinginkan, kemampuan berkomunikasi, dan syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang keempat, spesifikasi jabatan membantu memilih kandidat yang paling tepat untuk mengisi jabatan kosong yang dibutuhkan oleh perusahaan. Standar kinerja jabatan. Standar kinerja jabatan adalah sasaran-sasaran baik kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai oleh suatu jabatan dalam periode tertentu. Sasaran kuantitatif misalnya peningkatan penjualan target produksi. Sasaran kualitatif misalnya peningkatan keterampilan. Kesimpulan. 1. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Yang kedua, efektif tidaknya suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan SDM yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, kapasitas SDM yang ada dalam suatu organisasi lah yang akan mampu mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, pengabaian terhadap analisis jabatan akan membuat organisasi mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya berupa efisiensi anggaran, akan tetapi juga pada kualitas layanan yang